Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang niat. Tujuan memahami isi kandungan hadis tentang niat. Maka diharapkan setelah belajar isi kandungan hadis, kita bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari, meniru perilaku Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Selanjutnya kita masuk pada materi. Anak-anak sekalian, mungkin kita sudah banyak mengetahui, banyak mendengar apa itu niat. Secara bahasa, niat adalah al-qasad, yang artinya keinginan. Sementara secara istilah syar'i, niat didefinisikan sebagai azam atau tekad yang kuat untuk mengerjakan suatu ibadah dengan ikhlas karena Allah, dan letaknya niat tersebut di dalam batin atau hati. Maka kalau kita merujuk pada fikih, apa itu niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, yaitu menyengaja atau sengaja sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Itulah yang namanya niat. Jadi semua yang kita lakukan didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, merupakan nilai ibadah, akan dinilai ibadah oleh Allah. Maka dari itu, apa saja yang kita lakukan harus disertai dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain. Sekarang mari kita perhatikan bahwa jika kita niat itu ada beberapa bagian yang harus kita pahami. Pertemuan kita akan membahas yang pertama, niat syarat sahnya suatu ibadah. Kemudian yang kedua, membiasakan niat pada saat melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, memahami isi kandungan hadis tentang niat. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita membahas tentang niat adalah syarat sahnya suatu ibadah. Sebagai contoh, ibadah berwudu. Ya. Sebelumnya, sudahkah setiap pekerjaan atau ibadah yang kita lakukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala? Sebab bila kalian atau kita beribadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, niat dalam berwudu. Ya. Mungkin anak-anak sudah hafal niat berwudu. Yang belum hafal, mari kita belajar kembali. Apa itu niat berwudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Semua niat tempatnya di hati. Lah, kapan kita melakukan niat? Kapan kita berucap untuk niat? Yaitu ketika membasuh muka. Nah, ketika membasuh muka, maka diiringi dengan niat di dalam hati. Kemudian anak-anak, ibadah sholat. Ya. Kita tahu sholat dalam satu hari, satu malam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5 waktu.
yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Ya. Salat adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka tempat niat salat di waktu takbiratul ihram antara Allah, alifnya Allah, dan Ra akbar, itulah tempatnya kita niat salat. Nah, melafatkannya adalah sunnah untuk memantapkan ketika niat di dalam hati. Ucapannya seperti ini. Ketika kita sholat fardhu duhur, maka ucapannya adalah usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman, kalau menjadi makmum, imaman, kalau kita menjadi imam, lillahi ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ibadah puasa. Ibadah puasa wajib kita melakukannya ketika bulan Ramadan. Ya, kita selama bulan Ramadan maka diwajibkan untuk puasa Ramadan. Niatnya kapan? Niatnya pada malam hari. Ya, niatnya pada malam hari. Puasa memang dilakukan pada siang hari, tetapi sebelumnya diawali dengan niat pada malam hari. Lafaz atau bunyi niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala. Ya. Jadi sah tidaknya suatu ibadah yang kita lakukan tergantung pada niat seseorang. Semua ibadah yang kita lakukan jangan lupa disertai dengan niat. Niat memegang peranan yang penting dalam suatu ibadah. Bila seseorang beribadah tanpa diawali dengan niat, maka pekerjaan atau ibadah tersebut akan sia-sia. Kemudian kita lanjut pada yang kedua, yaitu membiasakan niat pada saat melakukan pekerjaan. Nah, hendaknya kita membiasakan berniat bila akan melakukan pekerjaan. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Baik ketika akan belajar, ketika akan makan, akan minum, ketika mau tidur, dan lain-lainnya. Atau ketika akan sholat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Jadi, semua pekerjaan itu dinilai dari niatnya. Kalau kita belajar, maka kita menata niat yang baik untuk menghilangkan kebodohan, untuk menambah kepintaran dan sebagainya, untuk kewajiban. Kalau makan, maka niat untuk makan untuk bisa menjadi kuat sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk, tidak dalam keadaan lapar dan lain sebagainya. Terus tidur, kita niatkan untuk istirahat, kita niatkan untuk besok bangun subuh atau sebelum subuh untuk sholat subuh dan sebagainya. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih
fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ala imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih aw kama qala. Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan yang dinilai bagi tiap manusia adalah apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya tulus ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia, untuk kekayaan yang akan didapat, atau wanita yang akan dinikahi, maka nilai hijrahnya sebatas pada niat yang dimaksud. Kalian tahu apa balasan orang yang beramal niatnya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Balasannya akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditambah lagi rezekinya, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak akan berkurang dengan sebab harta disedekahkan, bahkan yazdad, bal yazdad, bertambah dan bertambah. Oleh karena itu, mari kita niatkan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pekerjaan yang kita lakukan bukan karena ingin dipuji, bukan ingin disanjungi oleh orang lain. Karena kita beramal seperti itu, namanya riya. Ya, kalau menjadi riya, maka akan hangus, tidak akan mendapatkan nilai, tidak akan mendapatkan pahala, dan akan menjadi sia-sia. Kemudian anak-anakku sekalian, yang ketiga yaitu memahami isi kandungan hadis tentang niat. Apa sebetulnya isi pokok kandungan hadis tentang niat? Di antara isi pokok kandungan hadis tentang niat antara lain, yang pertama, pentingnya peranan niat dalam melakukan suatu pekerjaan, terutama dalam beribadah. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk fisik tubuh kita, tidak melihat raut wajah kita apakah ganteng ataukah cantik. Semua itu tidak ternilai, tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah melihat amal dan hati kita. Seperti hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum au kama qala, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh dan paras kalian, akan tetapi yang dilihat adalah hati-hati kalian atau niat kalian. Maksudnya tiada artinya punya fisik dan paras yang indah jika tidak diimbangi dengan keindahan sikap, tingkah laku dan perbuatan baik atau akhlakul karimah, serta ibadah yang tumbuh dari niat dan tujuan yang tulus ikhlas. Sebab jika tidak diimbangi dengan hal itu, semua kegiatan dalam hidup ini menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keindahan tubuh dan paras kita. Kemudian yang kedua, isi pokok kandungan hadis tentang niat adalah kewajiban berhijrah bagi seorang muslim. Di samping pentingnya peranan niat dalam suatu ibadah, berhijrah juga menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim. Artinya menghindari dari orang-orang yang mempunyai akhlak tidak terpuji dengan cepat-cepat meninggalkannya untuk menuju akhlak yang terpuji. Kemudian yang ketiga, isi pokok kandungan hadis tentang niat adalah menumbuhkan rasa cinta beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada hambanya, terutama nikmat Islam, nikmat dijadikan agama Islam, nikmat iman, percaya kepada Allah, dan nikmat sehat. Sebagai tanda syukur kita, hamba hendaknya kita tumbuhkan rasa cinta dan ikhlas untuk beramal, yaitu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pada sesama manusia. Karena kalau sudah ditanamkan niat baik untuk beramal atau sedekah, jika belum sempat kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita pahala satu kebaikan. Akan tetapi, bila kita dapat mengerjakan amal baik itu, maka Allah berikan pahala pada kita 10 kebajikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Yang artinya barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan akhirnya rangkuman atau kesimpulan pada pertemuan kali ini, yang pertama, niat artinya menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Kemudian pekerjaan atau ibadah yang tidak disertai niat akan sia-sia. Kemudian niat adalah syarat sahnya suatu ibadah. Contoh menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatan seperti ketika berwudu, sholat, dan sebagainya. Ketika berwudu, niatnya ketika membasuh muka. Ketika sholat, niatnya waktu takbiratul ihram. Setiap pekerjaan seseorang tergantung pada niatnya. Kemudian, hindari dari sifat riya, ingin dipuji oleh orang lain. Jadi kita harus melaksanakan ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima oleh anak-anak dan bisa bermanfaat terutama kepada kami sendiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum diakhiri ada tugas sedikit yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang niat. Kemudian yang kedua, sudahkah kamu berniat ketika melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, ibadah apa saja yang kamu sudah lakukan disertai dengan niat. Sebutkan minimal 2 ibadah atau 3 lah, nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, bagaimana jika kamu melakukan ibadah tidak berniat, ya. Terus yang kelima, tulislah bunyi lafal niat berwudu, ya. Jawaban ditulis di kertas dan kemudian difoto, kemudian dikirim lewat WA. Ya, dikirim lewat WA, bisa langsung ke nomor saya, nomor Pak Guru ya. Itu aja, terima kasih.